kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang kesibukannya apa nih selepas jadi pemain profesional? Oh, sekarang saya jadi karyawan di Bank Permata. Di Permata juga tetap banget sepak bola. Karena di Permata sendiri, pertama juga saya masuk memang ya ada sedikit-sedikit bisa kayak di bola. Di Permata juga punya Permata Club yang namanya Permata Club itu engagement antara karyawan yang punya hobi, punya keahlian. Contoh misalnya ada basket, sepak bola, futsal, mancing, bikers. Nah, di situ saya tetap aktif internal antar karyawan atau saya eksternal, misalnya antar perusahaan, antar perbankan atau antar instansi seperti itu. Ya alhamdulillah sih tetap berjalan sepak bolanya. Kemudian juga di Permata juga ada kepedulian dari Permata Club itu untuk membina sepak bola usia dini. Jadi saya juga buka SSB. Iya. Kebetulan nama SSB-nya Buyung Ismu and Friend. Saya bersama head coach Buyung Ismu, mantan legenda timnas, dengan Pak Henry di Permata Club dan Pak Syarudi di Permata Club. Kita membentuk FIFA namanya. FIFA itu jadi kita latihan, kita bina tuh anak-anak tuh usia dini. Jadi Permata juga sekalian saya bekerja, saya juga bisa hobi saya tersalurkan dan saya juga bisa melatih. Bahkan alhamdulillah sekarang sebagai karyawan cukup lumayan lah karena saya sudah sampai di license C sebagai karyawan ya. Kalau karena kan mesti bagi waktu dalam Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu saya di sepak bola, seperti itu sih. Bang Rifa ini main di Persikota tahun 2004 ya? Kalau Persikota sebenarnya saya di junior itu saya 2002. Saya 2002 itu junior di Persikota Suratin. Saat kita bisa Suratin, saya digembleng di Benteng Muda. Benteng Muda itu dulu namanya masih klub sport. Pangkan, Pak Am ada di situ. Itu cuma ada dua sepak bola dan kalau nggak salah sepatu roda. Nah sekarang namanya udah BMIFA tuh. Kalau nggak salah Benteng Muda Internal Football Academy BMIFA kalau nggak salah, yang di Sangeiko. Seperti itu sih. Bisa dijelaskan nggak Bang, awal mula berkarir di tim Persikota itu perjalanan seperti apa? Dari junior waktu ya? Dari junior. Sebenarnya perjalanan saya di sepak bola awalnya Persita dulu, karena memang saya di Suratin Persita pertama kali 1 tahun saat itu, saya 17 tahun. Nah kemudian tahun besok saya pindah ke Persikota diajak sama Pak Haji Agustolik. Nah itu saya gabung di Persikota Junior 2002 main di Lamongan. Nah di saat setelah itu Benteng Muda, teman-teman jadi teman-teman dari Suratin, kita digiring di Benteng Muda, kita persiapan untuk senior. Nah saat itu ada seleksi tuh Pak, ada seleksi karena kan banyak tuh pemain muda Tangerang, karena kan dulu kan Persikota termasuk yang peduli dengan pemain muda, ya, dari Ornas, dari Suratin. Ada seleksi di Benteng, itu ada tes fisik, VO2 max-nya, ada 100 meter, 1000 meter atau yang lain-lainnya lah. Setelah itu kita nggak tahu tuh kapan kita panggil untuk yang lolos siapa, kita nggak tahu, tapi kita tetap latihan. Tiba-tiba saat itu bulan puasa masih pakai iPhone, telepon belum masuk, suruh latihan. Ternyata latihan ke senior. Nah saat itu saya bertiga rencananya akan dimagangkan ke senior, saya, Lingga, dan Sofian saat itu. Gitu. Jadi itu pertama kali ke senior. Sempat kaget juga sih Mas, karena biasa kita lihat TV Pak Rahmat, Mas Gendut Doni, ya yang lain, Mas Pitoy semua ya kan. Ternyata kita di tim sama mereka, kita latihan bareng. Ya awalnya sih sempat ya wajar lah, kita kan juga cuma baru lokal dari pemain lokal lah gitu, dari junior gitu. Kesan pertama ketika bermain di Persikota gitu sebagai pemain muda berbaur dengan pemain yang berlabel bintang timnas gitu, itu gimana tuh? Wah kesannya. Wah itu ya betul, saya itu waktu itu posisinya antusias banget ya, karena dulu itu kan saat itu Persikota boleh dibilang Los Galacticosnya. Kalau saya baca satu persatu pemainnya, dari kiper aja ada jadi Pitoy, ada Penamur Sadap di situ, ada Fajar Arisma di situ. Kemudian di belakangnya itu ada Firmansah, dulu masih timnas usia 23. Ada Bang Haji Hari Saputra, dia juga timnas 23. Di bek kanan ada Mas Supriyono, timnas usia 23 juga.
ada Bakri Umarela, ada lagi bek kirinya ada Bang Isnan, Bang Nurul Majid, tengah ya pasti legend juga Bang Enal, Francis Wengkang, ada Francis Yonga di situ, ada Kepala Jordan, ada Mauli Lesi atau Hermawan, kemudian Isnan Ali di situ, Mendut Doni, kemudian Aliudin, Mardiansa. Wah, pertama kali kita datang, pelatih sendiri Pak Rahmat Gunawan, asisten pelatihnya Fabanyo, kemudian kipernya Hermansa, legend semua. Saat kita datang pertama kali, besar-besar ya, tinggi-tinggi ya kan, udah otot udah jadi masa kita dari junior yang cuma lokal ya kan, cuma bermain di Surati, tiba-tiba kita bergabung mereka yang udah level timnas, yang udah punya pengalaman dari manapun ya. Tapi pertama kebanggaan, tetapi juga terkadang menjadi tuntutan. Karena apa? Karena kita ini pemain muda yang mencoba akan disiapkan untuk next generation saat itu. Jadi dibilang pemain muda saat itu karena usia saya baru minjak 20 tahun, tapi saya udah ada di level 1. Jadi level 1 itu kan kalau sekarang ISL ya. Kalau dulu kan paling tinggi di Sutama. Jadi usia saya saat itu masih 20 tahun. Pemain senior yang paling dekat dengan abang itu siapa bang? Pemain yang menurut abang itu bisa ngasih fighting spirit di lapangan itu jadi tambah gitu. Pokoknya udah dianggap sebagai abang sendirilah di rumah Persikota itu. Mungkin kalau pemain senior hampir semua ya ngedukung pemain muda. Cuman awal masuk itu saya kan ada di transisi saat itu, kita masih di 2004 itu masih mesnya di Manado. Saat itu kita kalau nggak salah cuma ada 3 mes karena kita masih baru, kita kan belum punya kamar tuh saat itu ya. Cuman ada satu pemain yang dulu welcome banget dengan statusnya pemain bintang, Mas Gedut Doni ya kan, kadang kalau di kamar udah kalau apa istirahat di sini aja udah Pak, karena kan mes penuh saat itu kan. Jadi awalnya seperti itu, dengan notabene dia pemain bintang, kita juga pemain yang cuma main lokal, tapi dia nggak merasa gue bintang, gue senior, gue junior, enggak. Tapi dia di luar lapangan dia welcome banget itu dulu. Tapi kalau untuk di luar semua support sih. Kalau misalnya kekurangan kita pemain muda harus begini, ada mereka kasih masukan. Kalau kurang apa mereka kasih masukan. Bahkan di dalam lapangan, luar lapangan dia support banget. Karena memang mereka bilang mereka juga sebenarnya dari situ, seperti dari kita juga yang dari junior juga. Tapi mereka memberi saran bagaimana harus bermain dengan baik, bermain dengan sepenuh hati dan pasti bisa tampil baik. Jadi hampir semua pemain sih seperti itu, masuk pelatih juga support banget seperti itu. Dari beberapa match yang abang jalani gitu sebagai starter, pertandingan yang menurut abang paling berkesan itu melawan tim apa dan alasannya kenapa gitu? Mungkin kalau saya tanya semua Persikota yang pasti berkesan ya derby. Kenapa derby? Karena derby itu yang paling tunggu, itu situasi panas, bahkan seminggu atau 3 hari sebelum pertandingan itu situasi ada panas, dalam artian ada media massa yang ikut memanaskan, kemudian ada supporter yang memang sama-sama punya keinginan untuk menang. Karena kalau mungkin tempat lain, saya juga lama di Jogja, saya di Bantul, PSM dan Sleman tuh derby juga, karena dalam satu daerah, tetapi nggak seperti Persikota dan Persita. Karena kalau di Persikota stadion satu ya, kalau kita putaran pertama ya kita main di Benteng, tuan rumah saya Persita ya, putaran kedua main di Benteng lagi, tuan rumah ya Persikota. Jadi seperti apa ya, penguasa Benteng nih siapa nih kan gitu. Tapi memang di dalam lapangan saja, tapi di luar sih kita tetap sih sebagai pemain kita juga tetap profesional lah. Tapi kalau berkesan hampir mungkin ditanya setiap pemain Persikota ya, yang saat itu ya mungkin partai derby saat itu. Cuma kalau starter seringkali kita namanya pemain muda, saat derby itu kan tensinya tinggi mas, tinggi sekali kan. Kalau di dalam lapangan itu salah passing sedikit, wah penonton udah penuh, belum jalan langsung Antv-nya, saat itu masih Antv kalau nggak salah, saat itu masih Antv. Jadi atmosfernya sangat beda. Kita pun di bench itu nggak ada suara tuh, kecuali kalau saat udah gol saat itu kalau kita menang. Tapi 2005 kita unggul 2 kali tuh mas, dengan status yang boleh dibilang underdog karena ditinggal banyak pemain bintang. Nah, tapi malah kita bisa balikin keadaan di
di derby. Kalau kemudian kalau sering kita main sih, kalau pemain muda sering tampil full ada di Copa dan pertandingan ya tandang lah gitu. Tapi kalau derby tensinya sangat luar biasa itu. Gitu. Abang ini berposisi sebagai pemain belakang ya bang ya? Ya betul, saya di belakang. Belakang. Di belakang. Selama menjaga area kedaulatan tim Persikota itu, siapa sih striker tim lawan yang paling merepotkan menurut abang itu? Wah, saat itu banyak ya, hampir semua sih, karena pasti repot karena saya dulu kan dibilang baru naik kan, jadi belum mengenal sosok-sosok di tim-tim lain. Jadi saya selalu ditutur sama senior-senior saya, ada Bang Firman, ada Bang Hari atau Bang Cesar Bravo gitu. Jadi kalau hampir semua sih ya, karena namanya dulu Liga 1 atau sekarang namanya ISL, sekarang Liga 1, itu semua pemain pasti yang terbaik. Kalau dibilang siapa ya hampir semua sih mas. Yang penting saya cuma bilang ya jaga posisi, nggak kebobolan dan nggak buat kesalahan, itu aja dulu sebagai muda. Tapi kan kita juga main muda tampilnya nggak penuh banget kan, karena beberapa sesi kita cuma ditampilkan sebagai mengganti atau apa. Jadi sebenarnya kita melapis sih, sebenarnya senior kita melapis senior yang mau ada pengalaman. Tapi kan mungkin kalau tandang ya mungkin kita ada porsinya, menitnya lebih banyak. Jadi kalau di kandang itu auranya besar sekali mas, apalagi kalau derby itu. Selama di Persikota ini abang dilatih oleh dua pelatih, Coach RD dua pelatih, dan Coach Saprudin ya? Pelatih banyak itu. Menurut abang sendiri, kedua sosok pelatih ini seperti apa di mata abang gitu? Dengan keistimewaannya masing-masing gitu? Ya, pelatih pasti punya karakter masing-masing ya. Dua-duanya bagus banget. Pertama di Paramat, karena beliau juga waktu itu kan pelatih pertama saya di profesional kan, di tim Persikota. Banyak program-program latihan yang saya baru dapat. Dia juga suka sharing di luar lapangan, ya kan. Nah, karena memang saat itu juga posisinya banyak main bintang, jadi saya lebih banyak belajar saat itu di 2004. Saya banyak belajar dulu karena memang pertama kali saya. Nah, 2005 saat saya ketemu dengan Pak Safri Fabanyo, kita tuh ditinggal pemain, bahasa kasarnya sih kita ditinggal pemain saat itu. 2005 itu Pak Rahmat dan Pito kalau nggak salah ke Persipura, tapi Pak Rahmat juara. Kemudian Bang Isnan, Bang Mas Supri, Bang Rusli Majid, Mas Epala Jordan, dia ke sebelah Persita. Bang Enang ke Persija. Jadi tinggal beberapa pemain kayak Bang Firman yang masih bertahan, Mas Hari. Nah disitulah saatnya tampil pemain muda siap untuk tampilkan. Jadi pada saat di Pabanyo itu, saat kita di mes, itu posisinya setiap pagi kalau kita libur, kalau mas tahu dari mes kita udah baru, saya transisi kan, pertama di Panarup, sekarang di yang baru yang di Sewan. Itu setiap pagi kalau libur pemain muda itu ada Oji, saya, Ramadan, Lingga, Sofyan, Kamal, Ricky, Dolai. Kita lari mas, dari mes kita mesti ngitung yang namanya tiang listrik sampai bandara ujung, lewatin M1, lu ada M1, masih ujung lagi, lewatin, balik lagi. Jadi kita mesti ngitungin setiap pagi itu ngitungin. Karena apa? Karena pemain muda itu pasti kalau pengalaman kalah, ya kan? Teknik, karena kan pengalaman yang kita tunjukkan adalah fisik. Kalau fisik kita kalah, yang lain pasti kalah. Itulah ciri khas main muda. Saat itu pokoknya lebih menekankan untuk main muda fisik dulu. Nah, jadi nanti kalau fisik udah bagus, nanti teknik bisa diperbaiki dengan ambil berjalan. Seperti itu sih. Bisa diceritakan nggak bang, suasana kekeluargaan tim Persikota saat itu seperti apa? Wah, kalau dibilang kekeluargaan dulu paling kompak lah, karena dari manajemen, dari pemain, dari official, tim pelatih. Ya kalau seleksi itu wajar pada saat itu, kalau pada saat tim kalah seleksi itu wajar sih, itu bagian dari tim lah. Tapi sejauh itu pemain selalu kompak, pemain baik yang junior maupun yang senior, official yang notabene ngebantu di lapangan, tim pelatih termasuk manajemen
saya pikir dulu masih kompak. Karena dari juga sistem pembayaran pun, wah itu tepat waktu psikota. Bahkan kalau kata teman-teman, kita belum kerja kita udah dibayar dulu, baru kita kerja. Kalau sekarang kan kalau sekarang kita sign, kita kerja dulu baru dibayar. Kalau dulu enggak, kita dibayar dulu baru kita kerja. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan zaman dulu sama yang sekarang. Sekarang Persikota ini kan sedang berjuang kembali di Liga 3 nih Bang. Merintis lagi dari bawah gitu untuk menjadi kembali ajaib di kancah nasional. Nah, harapan Abang, harapan serta pesan untuk tim Persikota saat ini apa Bang? Kalau dari jujur, bukan di sini tempatnya Persikota. Dengan ada sejarah yang ada, dengan pemain-pemain yang banyak yang pernah bela Persikota, dengan punya animo masyarakat mendukung seperti BMFC, Batman itu yang udah solid dari zaman dulu. Harusnya sih sebenarnya ya bukan di Liga 3. Harusnya memang Persikota kalau perlu ada di Liga kembali ke Liga 1 lagi. Apalagi sekarang kan Benteng udah mulai bisa dibikin oleh Persikota. Nah, juga udah mulai masuk nih, insya Allah udah beberapa sponsor yang mau gabung dengan Persikota, karena mau nggak mau ya faktor dana juga memang berpengaruh. Mudah-mudahan sih, saya sih berharap Persikota bukan di Liga 3 lagi, harus naik ke Liga 2, bahkan harus ke Liga 1. Itu harapan saya, karena memang disitulah tempatnya seharusnya Persikota berada, bukan di Liga 3. Pesannya untuk yang sedang berjuang ini apa Bang? Untuk teman-teman yang sedang berjuang kembali. Kalau pesannya sih, karena sekarang ini kan beda dengan dulu. Dulu kan SSB itu jarang, sekarang kan SSB banyak, Askot berjalan. Nah di sana kan saya lihat di Kota Tangerang sendiri, Askot Kota Tangerang pun berjalan dengan baik. Banyak pemain muda muncul, banyak turnamen lokal yang memunculkan bibit-bibit muda. Nah, mudah-mudahan dengan ini sih PR, karena mesti stakeholder semua harus bekerja sama, baik pemerintahnya, baik supporternya, baik pemainnya, baik pemerintah tempatnya, bahkan swasta pun harus juga ikut berpartisipasi. Intinya sih pertama banyak pemain muda yang bagus bisa direkrut, dan jangan anti dengan pemain luar, karena bagaimanapun mungkin ada posisi yang harus diisi pemain luar yang memang dari luar yang bisa direkrut, emang harus seperti itu. Karena untuk up naik itu kita nggak bisa mengandalkan sendiri, kita harus terbuka. Zaman sekarang tuh harus terbuka dalam artian kalau ada pemain luar lebih bagus yang bisa ngangkat permainan Persikota, bisa mengangkat pemain-pemain muda Persikota, kenapa enggak. Jadi intinya jangan anti dengan pemain luar. Mungkin 60%-nya lokal, 40%-nya bisa pemain yang punya pengalaman, sehingga pada saat bertanding memang sekarang pakai usia ya Liga 3 ya. Tapi kan ada pemain juga yang udah pengalaman di Liga 3, Liga 2 yang usianya masih di bawah 30 kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu sih. Yang pasti semua stakeholder tetap bersatu untuk kembali menjadikan Persikota menjadi bayi ajaib itu. Oke, selama Abang di Persikota itu kan Abang selalu didampingi oleh pemain ke-12, baik itu di Stadion Benteng ataupun ke away jauh dimanapun selalu mendampingi. Nah, apa harapan Abang harapan dan pesan untuk teman-teman Benteng Mania gitu yang masih setia sampai saat ini ketika Persikota ada di titik terendah saat ini, gimana? Itulah yang namanya supporter terbaik, yaitu jadi nggak cuma pada saat tim itu juara. Kalau saat tim itu juara, dimanapun supporter banyak. Tapi adakah yang sekarang seperti ini, boleh kasarnya di titik terendahnya Persikota, Abang bisa lihat teman-teman yang tadinya di Persikota Benteng Mania bergabung, tiba-tiba ada titik terendah, tapi ada juga yang udah nggak mendukung. Tapi selama supporter terbaik adalah pada saat tim terpuruk, ya saya bilang sih terpuruk karena di Liga 3 kan. Nah, itu tetap harus bisa menunjukkan memiliki, karena nanti kalau supporter yang baik itu pada saat tim terpuruk tetap mendukung, karena tanpa dukungan supporter pemain itu juga anta ya. Jadi kita kalau ada pemain 12 itu, kalau di stadion ada supporter, kita lebih up permainan kita.
apalagi kalau di home dan away. Karena saya lihat juga beberapa kali saya buka YouTube untuk Liga 3, Batman itu atau Benteng Mania itu BMFC, saya lihat selalu mendukung tuh. Saya lihat waktu itu pernah juara 2 masalah ya di yang zona Banten ya. Nah, itu BMFC kan sampai turun semua itu kan, sampai ngerayain kan. Saya lihat di YouTube saat itu. Cuman memang pada saat kandasnya pada saat di putaran selanjutnya ya. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi tolak ukur, bisa apa sih kekurangannya dilakuin lagi itu sih. Abang ini kan pemain yang unik ya, karena konsen dengan pendidikan juga. Nah, bisa diceritakan nggak Bang, bagaimana sih cara membagi waktunya antara karir Abang sepak bola dengan pendidikan gitu, yang selalu sejalan gitu, tidak ada bentrok-bentrokan di sana? Kalau kata Dilan nih, kamu nggak akan kuat, biar saya aja. Karena saya yakin kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang kalau bicara seperti itu kayaknya nggak akan kuat deh. Ada satu ketika, jadi sebenarnya kenapa saya jalin kuliah? Jadi saat saya dulu jadi saya dulu ada sebelum ini cerita sedikit ke belakang ya. Jadi saat saya dulu posisinya sebelum masuk ke Suratin, saya ini termasuk pemain yang terlambat. Terlambat karena saya usia 17 saya baru mulai Suratin. Tapi saya termasuk orang yang beruntung karena saat seperti itu saya langsung up. Jadi saat itu ada klub lokal namanya dulu Red Soccer di BSD, sekarang namanya Jakarta Tangsel. Di situ posisinya saya pelatihnya itu dosen di Perbanas. Saat saya masuk, saya dikasih kesempatan seleksi ke Persita, saya masuk. Kemudian dikasih tahu lagi ada seleksi kuliah Perbanas, kuliah gratis, diseleksi lagi. Saya masuk lagi, tapi saya belum pernah bela tim itu, saya langsung keluar. Nah saat itu saya mulai dapat kuliah, cuma bayar 100.000, bayar pendaftaran, saya bisa kuliah dengan kuliah gratis. Nah seiring waktu saya berjalan, saya mesti bagi waktu tuh antara Tangerang dan Jakarta. Kan Perbanas itu ada di Kuningan, kemudian saya ada di Tangerang. Jadi kalau pagi latihan di senior, misalnya pagi latihan saya ambil kuliah jam 10, jam 11 sampai jam 1 cuma SKS. Jadi habis latihan saya naik motor dari Tangerang ke Jakarta dengan makan waktu 1,5 jam atau paling lama 2 jam, balik lagi pulang jam 2, setengah 3 sampai mes. Saya latihan. Habis latihan saya ambil lagi mau yang kuliah malam. Kuliah malam saya berangkat lagi ke sana. Kadang kadang jam 10, jam 11. Adik kecil saya bilang, "Oh, capek juga ya." Tapi saya yakin suatu saat pendidikan akan berguna, karena bagaimanapun pendidikan pasti akan berguna untuk kita ke depan saat nanti. Sambil berjalan, kemudian saya juga pindah klub. Nah, PR lagi tuh saat pindah klub, itu masih di Tangerang, jadi dekat tuh Tangerang Jakarta sama Jakarta. Nah, pada saat saya pindah klub, saya sih banyak cutinya. Jadi kalau saya di klub, misalnya saya pindah ke Hati Bantul, saya cuti. Nah, tapi pada saat dulu kan kita tahu tuh jadwalnya, nanti akhir musim bulan ini kita telepon kampus, bisa nggak saya kuliah lagi pada saat bulan ini? Oke, bisa, masuk semester ini. Jadi balik Jakarta saya kuliah lagi. Jadi selesai UAS, kemudian mulai liga lagi, saya ada tim lagi, keluar lagi, kontrak lagi, ya saya cuti lagi. Tapi kuliah saya tetap jalan, jadi saya pulang Jakarta, saya kuliah lagi. Jadi saya membagi waktunya seperti itu. Kalau pada saat saya mesti dapat tim yang di luar, tapi kalau Jakarta di Tangerang ya saya bolak-balik Jakarta Tangerang. Pertanyaan penutup dari kita Bang, kalau Abang merangka sebuah tim Persikota dari yang Abang pernah bela gitu, teman-teman, bisa menurut Abang starting line up impian Abang di Persikota itu siapa aja nih? Mulai dari penjaga gawang sampai striker. Tanya yang cukup berat ini, karena main hebat semua yang saya temuin di Persikota, main hebat semua. Tapi kalau disuruh milih juga ya, saya coba memilih ya. Mungkin di kiper Atema Sadat, kiper. Kalau dulu kan pakai 3-5-2, kalau sekarang pakai banyak, pakai 4. Mungkin kita pakai 4 belakang. Kapten Bang Firmansyah pasti. Di situ ada Bang Ajari, Sapitra. Jadi dipilihnya mungkin saya penuh jati, karena dia termasuk pemain muda yang cukup lumayan, cuman kesempatan waktu itu agak sedikit kurang di Persipura. Ya kanan ya saya mencoba saya sendiri berarti dong yang ada di situ. Kemudian di tengah
Bang Enal, Bang Wenka. Di kirinya mungkin Bang Jenderal Anwar. Kemudian itu ada Bang Salim Mariadus, karena dia yang super dribbling ya kan, dribble. Di kanannya mungkin Mas Supri, lalu di depan pasti Mas Dudut Doni dan Bang Ali. Iya. Tapi sebenarnya berat juga karena di situ ada senior saya yang satu kamar sama saya, Ronaldo Koibur. Itu harus ada di tim juga ya, mungkin saya berdua lah sama dia ganti-gantian lah ya kan. Karena Bang Rolando memang saya sekamar sama dia di 2004-2005 sama dia. Jadi dia cukup senior yang cukup tenang banget dalam bermain maupun di luar lapangan. Kalau dari pelatihnya siapa menurut abang? Dari dua itu kan saya Iya. dua itu. Kalau boleh milih ya seperti yang formasi di awal, pelatih kepalanya ya Pak Rahmat, aset pelatihnya Fabanyo, itu asistennya ada Bang Haji Agus Tolib, kemudian ada Bang yang lokal ada Bang Edi Ruyat di situ sebagai pelatih kipernya. Gitu. Bang Edi itu kan udah legend juga di situ, dia bisa jadi pemain dan pelatih saat 2000 jadi pemain juga jadi pelatih juga saat itu. Dia turun gunung saat itu 2005 itu saat itu. Ada lagi Bang Ahmed Ahmad Yani. Ya, jadi kan yang lokal itu ada Bang Haji Agus Solid. Ya, kalau saya pilih ya mungkin formasi yang dulu lagi seperti itu. Jadi ada lokal juga ada yang Pak Rahmat dan Fabanyo kan udah legend kan di situ. Gitu sih.